Sakit hipertensi udah nggak asing lagi buat telinga kita, tapi masih banyak aja orang yang kena. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah berlebihnya tekanan darah terhadap dinding pembuluh. Jadi darah itu kan termasuk cairan yang mengalir di dalam pembuluh. Pembuluh itu sejenis selang elastis gitu ya. Cairan ini kan punya tekanan terutama ke dinding pembuluhnya ini, dimana pembuluh ini sebenarnya elastis. Dindingnya ini bisa meregang ataupun menyempit sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau pembuluhnya meregang, ya tekanannya turun. Kalau pembuluhnya menyempit, ya tekanannya naik. Nah, kalau tekanan darah ini terus-menerus tinggi, akibatnya dinding pembuluh yang selalu tertekan ini akan mengeras sebagai reaksi dari cairan yang terus-menerus tekan dia supaya dia ini nggak pecah. Lama-lama dinding pembuluh ini tidak elastis lagi. Akhirnya tekanan yang sudah tinggi itu lama-lama akan semakin tinggi. Makanya sakit darah tinggi kalau dibiarkan akan semakin parah. Orang bilang tekanan darah tinggi itu karena kebanyakan makan asin. Ya benar juga sih, karena asin-asinan seperti garam itu, terutama natrium, bersifat menarik cairan. Jadi kalau natriumnya banyak, cairan yang ditarik banyak, dan tekanan yang dihasilkan cairan itu juga tinggi. Lagi pula, hipertensi ini tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol tekanan darahnya. Jadi memang harus menerapkan pola hidup sehat, bahkan minum obat seumur hidup. Apalagi dengan bertambahnya umur, pembuluh darah ini semakin tidak elastis. Artinya memang wajar bahwa semakin tua, tekanan darah kita ini memang akan semakin tinggi. Kalau muda aja sudah tinggi tekanan darahnya, apalagi saat tua. Gejalanya pun tidak berat, paling cuma sakit kepala atau pusing aja. Tapi banyak juga yang tidak menimbulkan gejala. Tahu-tahu tekanan darahnya sudah tinggi lama dan menimbulkan komplikasi yang berat. Misalnya gangguan penglihatan, biasa jadi kebutaan, kerusakan ginjal, bisa cuci darah, gagal jantung, dan juga stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Kalau misalnya kita mau mencegah hipertensi dengan mengurangi makanan yang asin, harus seberapa sih konsumsi garamnya maksimal dalam sehari? Diet rendah garam yang dianjurkan oleh ahli gizi untuk penderita hipertensi adalah konsumsi garam maksimal 2 gram sehari. Itu kurang lebih 1 sendok teh. Pasti makanannya akan hambar sekali ya, karena biasanya kita sekali makan aja garamnya 1,5 sendok, apalagi ini 1 sendok teh buat makan sehari. Selain itu ada yang namanya program DASH Diet untuk menurunkan tekanan darah secara efektif, di mana diet ini mencakup makan rendah garam, kaya kalium, kalsium, magnesium. Jadi diet ini didominasi oleh buah, sayuran, produk susu rendah lemak, disertai gandum, ikan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah olahraga. Olahraga itu bukan cuma untuk membentuk badan kita supaya terlihat bagus ya, tapi juga bisa untuk menjaga tekanan darah. Jadi minimal 5 kali seminggu masing-masing 30 menit tanpa berhenti, dan ini sudah terbukti oleh riset bisa menguatkan jantung. Hal lain yang tidak kalah penting adalah jangan stres, jangan banyak pikiran. Karena ketika kita stres, bukan cuma pikiran tapi juga fisik, tubuh ini akan mengeluarkan hormon stres yang bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kontrol emosi kita dan jangan kelelahan, karena kelelahan bisa menimbulkan stres juga loh. Penting juga untuk mengurangi makanan berminyak, karena makanan yang berminyak dan berlemak itu bisa meningkatkan kadar kolesterol, di mana kolesterol yang tinggi ini bisa memperburuk sakit hipertensi. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapat dengan cara DM aku di Instagram.